Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube yang berbahagia, senang sekali kita dipertemukan lagi oleh Allah pada kesempatan ini dengan keadaan yang sangat menyenangkan, menyejukkan, yaitu kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Itu semua adalah kenikmatan yang harus kita syukuri. Maka mari kita syukuri dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak kita lupakan sholawat dan salam semoga selalu tersanjungkan keharibaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu kita cintai dan kita rindukan syafaatul uzmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya ingin kami bersilaturahim kepada saudara-saudaraku sekaligus berbagi ilmu yang mudah-mudahan ilmu tersebut bermanfaat bagi kita bersama. Adapun kali ini dengan judul Rajin Ibadah, Nasib Tak Berubah. Tentu ada yang tak beres. Benahi segera agar cepat beres. Ini adalah banyak dialami oleh saudara-saudara kita yang sudah beribadah dengan tekun, berdoa dengan tekun, kemudian bersolawat juga tidak dilupakan, tetapi nasibnya tidak berubah. Menurut para ulama, orang yang demikian itu tentu ada sesuatu yang tidak beres dan harus segera diberesi agar Allah membukakan apa yang kita minta menjadi kenyataan. Dalam menghadapi hal-hal yang semacam itu, ada beberapa saran yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, Rasulullah sudah memberikan solusi bagaimana cara beribadah yang baik itu, dan bagaimana agar hati kita tersambung kepada Allah. Tentu hal ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika kita beribadah dan berdoa serta bersolawat. Bagaimana caranya? Caranya adalah Rasulullah sudah bersabda, anta'budallah ka'annaka taroh fa illam takun taroh fa innahu yaroka. Bahwasanya ihsan itu engkau menyembah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya atau melihat Allah. Seolah-olah begitu. Jika kita belum bisa melihat seolah-olah melihat Allah itu, maka yang paling mudah adalah rasakan dalam hati Anda seolah-olah Allah mengawasi kita dan melihat kita sedang sholat dan berdoa. Jadi kita harus punya iktikad seperti itu agar hati kita tersambung atau ada robitoh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini tidak semuanya orang bisa. Sudah bersolawat sekian ribu, tetapi hatinya, pikiran kita tidak khusyuk menuju kepada Allah. Kalau bisa membayangkan seolah-olah Allah, kita melihat Allah, itu yang luar biasa. Tapi jika belum, maka yakinkanlah dalam hati Anda bahwa Allah sedang melihat kita ketika kita sholat atau berdoa. Itu yang pertama.
Sehingga dengan demikian Allah akan segera mengabulkan apa yang kita minta. Karena apa yang kita rasakan itu Allah akan menuruti apa yang kita pikirkan. Kemudian yang kedua yang perlu segera Anda ubah tata cara beribadahnya, yaitu karena Allah itu adalah penguasa semua yang ada di langit dan bumi, penguasa semua kekuatan, penguasa semua keijabahan doa, maka kita harus taat dan patuh kepada Allah. Jika kita menjadi pegawai, kita akan taat pada pimpinan. Jika kita sebagai rakyat akan taat pada presiden kita. Jika kita sebagai pembantu, maka akan taat pada majikannya. Begitu pula dengan kita menjadi abdullah, kawula dari Allah, hamba dari Allah. Maka kita harus betul-betul menghambakan apa yang diperintahkan, harus kita taati dan sesuai dengan yang diminta. Allah itu menginginkan semua hamba yang beriman dan muslim sholat tepat pada waktunya. Jadi yang kedua yang harus dibenahi apa? Beribadah, terutama sholat tepat pada waktunya. Begitu juga ketika berdoa. Berdoa pun juga harus tepat waktu, mustajab. Karena saat itu Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk meminta di tempat mustajab berdoa, yaitu tempat dikabulkannya ketika kita berdoa, waktu yang tepat. Ya, jadi jangan meleset. Ya. Yang kedua, nasihat yang ketiga yang perlu kami sampaikan adalah ini. Anda sudah rajin sholawat, sudah berdoa, sudah menjalankan sholat 5 waktu, tapi harus dibenahi tadi seperti tadi, ya. Kemudian satu tambah lagi, yaitu sholat tahajud. Karena Allah menyarankan jika kita ingin memohon itu dikabulkan, maka bermohonlah melalui sabar dan sholat. Apa? Kita sudah melakukan belum? Karena kalau kita saat itu setiap malam belum bisa bangun seperti itu, maka usahakanlah. Ini harus disadari betul supaya kita tidak terjebak pada apa yang kita kerjakan seolah-olah sudah berusaha semaksimal. Ternyata ada hal yang belum dikerjakan dan belum diberesi, yaitu sholat tahajud. Karena dengan sholat tahajud minimal ada 4 hal yang sudah dijanjikan Allah, yaitu yang pertama, orang yang rajin sholat tahajud akan diberikan jabatan mulia dan tinggi di dunia dan di akhirat. Yang kedua, setiap pekerjaan yang kita kerjakan akan dibimbing oleh Allah sehingga menjadi benar dan berkah. Yang ketiga, jika kita rajin sholat tahajud, maka akan diberi jalan keluar di setiap ada masalah. Ini masalah belum terkabul ini, insya Allah, karena pada sepertiga malam terakhir itu Allah turun ke bumi untuk mengabulkan doa-doa hamba yang meminta pada saat itu. Kemudian sholat tahajud ini juga akan menjadikan efek Allah akan memberikan pertolongan kepada orang yang senang dan melakukan sholat tahajud tiap malam. Itulah 3 nasihat penting yang harus Anda segera benahi di dalam ibadah Anda dan cara berdoa Anda dan cara bersolawat Anda. Benahi segera dengan 3 cara itu agar cepat beres
dan sukses meraih apa yang Anda inginkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita, terutama bagi yang punya cita-cita besar namun belum terkabul karena ternyata Anda melakukan sesuatu belum seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan atau kekhilafan, kami sadari betul karena kami ini hanya manusia biasa yang selalu tidak luput dari salah dan dosa. Serta kami juga merasa orang fakir akan ilmu. Kemudian barangkali ada benarnya, itu semua mesti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kami tidak punya kebenaran mutlak seperti kebenaran yang dipunyai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.